呀，年弟，打死佢哋！不良，出去救啊！ Halo Pokepers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih pakai sabun? Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Enter the Fat Dragon yang dirilis pada awal tahun lalu. Dibintangi oleh paman-pamanan saya yang cukup melegenda di film Ip Man-nya, yaitu Donnie Yen. Tak seperti di film sebelumnya, di film yang berperan sebagai seorang polisi gendut ini, Donnie Yen menggunakan jurus ciri khas ala Bruce Lee. Seperti apakah kecepatan dan kegesitannya? Tanpa berlama-lama spoiler di awal, langsung saja ke filmnya. Jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Aku jelek dan aku bangga. Wake up and see, take a sip of the coffee and breathe to have a good day. Di awal film, kita diperlihatkan tokoh utama kita yaitu Zhu Fulong yang bekerja sebagai seorang polisi sedang video call dengan kekasihnya yaitu KR. KR sendiri merupakan artis yang sedang naik daun dan mereka berencana untuk menikah hari itu juga. 哦，得啦，嚟啦嚟啦嚟啦！隊醫，得啦我。副導，唔係淨拍大頭，新列先好冇啊！ Namun, ketika hendak melakukan rencana tersebut, Zhu ingin mengambil uang terlebih dahulu di suatu bank sebelum menemui KR. 即係咪攞錢啦？我第一時間落嚟噶喎，搞掂未啫？咁啊排緊隊咯。即係啱唔啱？係咪啊？ Tiba-tiba, 保障計劃咧，就一 ada sekelompok perampok yang menyerang bank tersebut. Zhu yang berada di sana ingin menghentikan rencana jahat mereka. Namun faktanya, rencananya tak semulus paha janda anak satu, sehingga membuat kericuhan tembakan kemana-mana. Mendengar keributan itu, Huang, teman dari Zhu yang sedang bertugas di depan bank tersebut, mencoba bergerak untuk menghentikannya. Namun sayangnya, para perampok itu mengambil alih mobil yang dikendarai oleh Huang. Zhu yang tak ingin kehilangan perampok itu, dengan cepat bergegas mengejarnya. Hingga akhirnya, dia berhasil melompat di atas mobil yang mereka kendarai. Dan terjadilah baku hantam di dalam mobil antara Zhu mod Bruce Lee dengan para perampok bank. Ya, 要站起来！ Zhu dengan mudah dapat mengalahkan mereka semua. Namun sayangnya, saat dia ingin mengambil alih mobilnya, remnya malah blong, sehingga dia tidak dapat menghentikannya. Zhu yang tidak punya pilihan, akhirnya memutuskan untuk menabrakkan mobil itu ke kantor polisi, di mana di sana sedang ada bosnya dan polisi lainnya. Meskipun Zhu berhasil menangkap para perampok tersebut, namun bosnya tetap memarahinya. Singkat cerita, malam pun tiba.
Zhu yang tidak hadir ke acara pernikahannya sendiri membuat KR marah dan menyalahkan Zhu karena bekerja menjadi polisi, hingga Zhu lebih mementingkan keselamatan warga daripada kehidupan mereka sendiri. Di sisi lain, Zhu juga tidak menyukai pekerjaan KR yang menjadi artis. Zhu menganggap bahwa KR hanya menjadi artis dengan tokoh yang selalu menderita, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak jadi menikah dan saat itulah hubungan mereka pun sirna. Adegan berpindah di mana Zhu yang berada di kantornya diturunkan pangkatnya dan dipindah oleh bosnya. Zhu yang beberapa kali menyelamatkan warga dengan mempertaruhkan nyawanya tidak pernah naik pangkat hanya karena kesalahan kecilnya saja. Sedangkan Huang yang kerjanya hanya rebahan sambil nonton petani film malah mendapatkan kenaikan pangkat. Seluruh rekannya pun tampak senang dengan pindahnya Zhu tersebut, hingga bisa disimpulkan bahwa seluruh rekan dan atasan Zhu tidaklah profesional dalam bekerja, dan hanya memanfaatkan statusnya untuk mendapatkan uang saja. Scene berpindah di mana Zhu sedang goes ditemani Huang yang sekarang sudah menjadi atasan Zhu. Di situ, Zhu meminta Huang untuk mengirimnya bertugas ke tempat lain yang saat ini sedang terjadi kejahatan, agar pangkatnya bisa diangkat kembali seperti semula. Namun Huang menolaknya, dan malah menyarankan Zhu agar tidak terlalu mengikuti aturan dan menikmati kehidupan dengan kesantaian yang hakiki. Sedikit kesal dengan apa yang dikatakan Huang, Zhu mempercepat ayunan sepedanya. Namun tiba-tiba, karena kesialan yang selalu menimpanya, Zhu pun semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi pekerjaannya yang sekarang hanya di gudang properti kepolisian, membuat Zhu hanya duduk di depan komputer dan menikmati cemilan-cemilan yang ada. Enam bulan kemudian, akibat dari pekerjaannya yang semakin santuy membuat Zhu semakin gemuk. Sementara itu, akibat dari kejadian bom di bank waktu itu membuat salah seorang sutradara mantap-mantap yaitu Yuji mengalami gagal otak sehingga membuatnya stres. Dan kepolisian Hong Kong meminta Huang untuk mengembalikannya ke tempat asalnya yaitu Jepang. Huang yang tidak mau ribet dengan urusannya tersebut menyerahkan tugasnya kepada Zhu. Dan tibalah hari keberangkatan Zhu dan Yuji ke Jepang. Di dalam pesawat, Zhu bertemu dengan mantan kekasihnya yaitu KR yang kebetulan sedang ada job di Jepang. Di situ terlihat KR sedang bersama seseorang dan faktanya dia adalah bos Yakuza di Jepang. Sesampainya di Tokyo, Zhu disambut oleh dua orang yaitu si Endo yang bertanggung jawab mengantarkannya dan Maggie sebagai penerjemah bahasanya. Di tengah jalan, tiba-tiba si Endo menuduh Yuji yang kentut dan kebelet BAB. Namun faktanya, dialah yang merencanakan ini agar si Yuji bisa dibunuh di toilet tersebut. Mengetahui itu, Yuji tak tinggal diam dan lari tanpa menggunakan sempak. Zhu mencoba mengejarnya, namun gagal. Akhirnya dia meminta kepolisian Jepang untuk mencarinya dan melaporkan kepada Huang tentang kejadian tersebut. Tapi ternyata kepolisian Jepang tak sanggup dan si Endo pergi begitu saja. What?
Kemudian datanglah orang yang tanpa mengenali Zhu. Namanya Xiaosha. Scene berpindah di mana ternyata si Endo bekerja sama dengan sang bos Yakuza untuk menangkap Yuji. Sementara itu, Zhu pergi ke tempat Xiaosha yang mana dia adalah mantan polisi di Hong Kong. 10 tahun yang lalu, dia ke Jepang bersama istrinya untuk merawat Xiaohu ponakannya. Kemudian datanglah gerombolan geng Yakuza ke warung istri Xiaosha untuk menagih hutangnya. Istri Sha yang tidak mau menyerahkan uangnya mencoba untuk melawan, namun geng tersebut marah dan mengacaukan warungnya. 舐めてんのか。店の売れないこのバカ野郎。バカ野郎は。Sha datang untuk melerainya, namun dia malah dipukul dan terjadilah keributan di warung tersebut. Tiba-tiba, Hu datang dan mengejar salah satu dari mereka, dan Zhu mencoba untuk membantunya. Tak lama setelah itu, datanglah polisi. Namun, polisi tersebut malah membantu geng Yakuza tersebut. Di tempat lain, si bos yang sudah mendapatkan Yuji menghajarnya habis-habisan. Disinilah terkuak fakta bahwa Yuji pernah merekam aksi Yakuza yang menyelundupkan narkoboy. Meski kamera perekamnya sudah disita olehnya, namun untuk antisipasi, dia membunuh Yuji dan melemparnya ke laut. Keesokan harinya, Zhu mendatangi TKP di mana mayat Yuji ditemukan. Endo mengatakan bahwa Yuji overdosis dan mati bunuh diri. All of over. Go Hong Kong. Oh, hello. Bye bye. Thank you. Bye bye. Tapi Zhu melihat kejanggalan dengan kematian Yuji. Zhu pun mendatangi rumah Yuji dan menemukan HP-nya. Faktanya, rekaman itu sudah Yuji salin ke HP. Namun HP-nya rusak. Akhirnya Zhu meminta Hu untuk memperbaikinya. Sementara itu, bos Yakuza mendatangi kakeknya untuk meminta tanda tangan dan menyerahkan kekuasaan kakeknya. Namun si kakek menolak dan malah menggambar babi di surat tersebut. Tak terima dengan itu, si bos kemudian membunuh pengawal kakek itu dan memaksa si kakek untuk memberikan tanda tangannya. Setelah ditandatangani, si kakek pun dibunuh. Tiba-tiba, KR datang di waktu yang tak tepat. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah HP-nya selesai diperbaiki, Hu memberikan HP-nya ke Xiaoha, tapi terdengar oleh geng Yakuza dan mencoba mencuri HP tersebut darinya. Sesaat kemudian, datang si Endo kampret beserta polisi ke tempat itu.
Akhirnya si Endo mengakui bahwa dia adalah salah satu kelompok Yakuza. Dan Maggie merekam kejadian itu dan lari untuk dilaporkan kepada atasannya. Endo pun mengejarnya, namun tiba-tiba di tempat lain, bos Yakuza yang sedang menahan KR meminta Zu untuk datang dan menyerahkan bukti HP itu. Zu yang melihat KR babak belur, tanpa basa-basi langsung menyerang semua anggota Yakuza hingga hanya tersisa bosnya. Tak ingin bayarannya lebih rendah, si bos memaksa Zu untuk kalah. Namun dengan kekuatan Twinta dan hutang yang belum lunas, Zu pun memenangkan pertarungan dengan mod Bruce Lee. Film ditutup dengan adegan yang disensor. Tamat. Sekian review kali ini dari saya. Semoga kalian tidak terhibur. Dan jangan lupa subscribe. Tahu sehari.